keinginannya berubah lebih baik lagi. Ini yang saya maksud kepingin barokah. Usia di atas 60 tahun, yang diinginkan perempuan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, bukan yang sekedar punya kesetiaan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Perempuan usia 60 tahun ke atas udah sering ngingetin suami, nyemangati suami untuk rajin ibadah. Kalau bangun malam gak nguyuh tok. Suami diajak tahajud, diajak qiyamul lail, dzikir, baca Quran. Nanti pagi berangkat sholat subuh berjamaah. Suami disemangati untuk memperbanyak jariah, rajin ke majelis taklim. Karena perempuan usia di atas 60 tahun ini wis kroso nek arep rondo. Jadi harapannya biar sama-sama di surga dengan suami. Maaf Bu, jangan marah ya, saya ngomongin fakta kok. Emang ada standarnya, ada ukurannya. Berat badan perempuan saja ada ukurannya. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Lah kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg kurang gizi. Berat badan perempuan antara 40 sampai 50 kg kuru. Nah kalau berat badannya 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Gue sakmono gedene kok melu ayem iki lho. Dire yes dire. Sakmono gedene. Lah nek sampean ya termasuk antara 60 sampai 70 kg disebut lemu. Nah kalau berat badan 70 sampai 80 kg bahenol, 80 sampai 90 kg montok, 90 kg sampai 100 kg semok. Kalau di atas 100 kg namanya gapuro kecamatan. Maaf, kalau laki-laki itu cenderung istiqomah. Laki-laki itu bangga dan merasa gagah jika bisa istiqomah tetap dan tidak berubah. Wong lanang usia di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki di atas usia 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Tetap nggak berubah. Laki-laki usia di atas 40 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Gak berubah, wong lanang kok istiqomah kok. Nggih Pak Bupati nggih. Laki-laki di atas usia 50 tahun tetap istiqomah, yang diinginkan ya perempuan yang muda dan cantik. Nah, itu perjalanan ya. Sekarang kita kaitkan dengan perjalanan kehidupan manusia. Nanti dikaitkan dengan santri bahwa ada inspirasi yang bisa kita tangkap dari tembang Jawi karya Kanjeng Sunan Giri yang penuh filosofi tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tembang itu berjudul Lerilir. Saya yakin wong Rimbo Bujang sama hafal dengan tembang itu. Halo, aku didengerin apa enggak sih? Oh ya makasih. Tembang itu udah sangat akrab dengan telinga kita. Bahkan akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh grup-grup sholawat, grup-grup hadrah. Terlebih kalau yang melantunkan itu ikonnya sholawat Indonesia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Masya Allah, no hati iso terecep. Emang beliau suaranya khas, mentul. Nek wis kate nembang lir tandure mbok guyu tak antemi pisan. Aku nirokke ngene ku yo ben entuk barokah yo. Ya udah enggak jadi dilantunkan. Timbang diguyu kok. Coba masih hafal enggak? Lerilir tandure wis sumilir. Ayo nyaut, sing gak melu jawab, gak melu nyaut mati dhisik. Lerilir tandure wis sumilir, tak ijo. Royo kok loyo.
royo-royo tak sengguh penganten anyar. Cahangon-cahangon penekno blimbing kuwi. Lah ini nanti filosofinya luar biasa. Kenapa harus blimbing? Kok enggak gini? Cahangon, cahangon penekno kades kuwi, kok gak ngono. Tapi blimbing. Ini filosofi. Lunyu-lunyu penek ana kanggo mbasuh dodotira. Dodotira kumitir bedaing pinggir dandamana jlumatana kanggo seba mengko sore. Sik kotak infak aja keliling sik, engko sik tak saduki engko. Nanti di komando bareng sholawatan. Kapan melaku terus aku gak ngira ceramah. Mandek. Biar lebih tertib, nanti bareng-bareng di komando sama sholawatan. Ini sampean melaku dhewe engko selir oleh 2000-an. Manuto. Kapan melaku aku gak kira ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanggo seba mumpung Padang, mumpung Jembar, do surao. Subhanallah. Tembang ini ditutup dengan kalimat do surao sura hore. Ini pelajaran berharga, penting banget bahwa penutup kehidupan kita itu harus sura hore. Jangan cuma ngawe-awe. Maka tembang tadi diakhiri dengan do surao sura hore. Akhir hidup kita harus bisa sura hore. Jangan cuma awe-awe. Sura hore itu gambaran orang yang gembira. Sura hore itu simbol kebahagiaan. Sura hore itu sama dengan tepuk tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau tepuk tangan itu kan kegembiraan, kebahagiaan. Nah kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh nggak cuma di sini, di situ juga. Lah iki kok tak terangno. Ilmu ngene iki larang. Lah nek trimo faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Ai hadza faslun. Gampang nduk ngono kuwi. Ora usah mbok pamer-pamerno akeh sing iso nek trimo ngono kuwi. Ya kreatif, santri sekarang itu harus kreatif. Kitab kuning, ya kitab kuning wajib kita pertahankan. Wajib hukumnya kita pertahankan. Tapi harus lebih kreatif lagi ya santri sekarang. Ini gak ngono, gak payu. Loh yang lain udah tekan bulan no, kene sik utak-utak faslun. Ono upas no alun-alun ngono ae. Menengo lah timbang kowe ra iso maca ngono kuwi. Oke. Nah, ini sesungguhnya perjalanan ya. Diawali gini. Bu. Mengajarkan ke anak tembang, nyanyian bagus. Tapi yang ada nilai filosofinya, ada kandungan maknanya yang bernuansa mendidik. Sekarang tuh banyak tembang-tembang yang tidak mendidik. Wong tuane senengane nyetel bojo galak, tali kotang. Coba nasyid, sholawat kayak yang tadi dilantunkan itu. Bagus itu. Raqat aynaya syauqan, apik ngono iku. Wa ni thayyibatan dzarfata ishqan, apik. Model ngono-ngono kuwi bojo galak. Sorry ya, kayak lir-lir, seluku-seluku batok, yang penuh filosofi kayak gitu. Itu sekarang malah dianggap kuno. Maaf. Kok metu wentengi ngrungokno tenanan to ora to wong-wong. Boleh saya mengkritisi ya, banyak tembang-tembang anak-anak itu yang menurut saya tidak mendidik. Halo? Nah, anak masih kecil kok diajari tembang serong ke kiri,
serong ke kanan, tralalalalalalala. Oh, anak masih kecil kok diajari serong. Padahal dalam Islam itu harusnya ihdinas siratal mustaqim, tanamkan sejak dini, tunjukkan jalan yang lurus. Lah kok diulangi nyanyi, serong ke kiri, serong ke kanan. Nanti besarnya anak muda di pelakor. Ini sing tuwek ya ora ngerti, pelakor ya apa? Nek lanang ya dadi pebinor. Halo. Halo. Coba biar adil ya. Ibu nyauti lanjutannya tembang ini. Nanti saya tunjukkan di mana kesalahannya. Kadang anak dididik untuk kurang ajar sama orang tuanya. Disauti nggih? Sauti nggih? Kapan gak disauti? Gak sido ceramah. Pada hari Minggu, kurang semangat. Pada hari Minggu, naik delman istimewa. Noraine bapake kok dilunggui. Ini kan nggak bener tuh. Anak masih kecil kok diajari kurang ajar. Masa muka ayahnya kok diduduki? Nah, kalau di delman itu nggak di muka namanya, di depan. Halo. Iki umek kayak apa iki? Wenjarno buka dhewe-dhewe ngono lho. Kaya ora duwe tangan ae. Kowe balik. Ganggu pemandangan ini. Udah, kalau saya udah ceramah, sudah tidak ada panitia bidang intik-intik. Fokus. Senengane ganggu kaya gak ngerti aku sebalak-balik ngaji nang kene kok. Kadang aku mutung nyesel kamu nanti. Susah cari kesempatan kayak gini. Kadang anak diajari menghayal, dididik untuk jadi pelamun, penghayal. Anak itu harus diajarkan yang logis, yang realistis. Kayak lagu ini. Disauti. Bintang kecil amat banyak, aku ingin. Mustahil. Jelas manusia nggak bisa terbang kok. Apalagi terbangnya sambil menari. Jangan ajarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang mustahil, menghayal. Nanti besarnya anakmu ya isone mong, misalkan, andaikan, jikalau, seandainya, uripe mek ngono kuwi tok. Kadang anak dididik serakah, dididik berhati kotor. Iki umum iki, dari Sabang sampai Merauke, semua sekolahan, PAUD, pos PAUD, playgroup TK ada lagu ini semua. Balonku ada rupa-rupa, hijau kuning, merah muda, meletus balon, hatiku. Balon meletus kok hati kacau. Ya beli lagi. Berapa sih harga balon? Masa gara-gara kehilangan balon satu bikin hati kacau? Ini kan mengajarkan hati yang nggak kuat, hatinya jadi nggak kokoh, hatinya jadi rapuh. Gara-gara kehilangan balon satu kok kacau. Nah, terusannya juga tepat. Balonku tinggal, ku pegang, medit. Balon kok dipegang erat-erat, kan gak oleh digo dolanan kancane. Kadang anak diajarkan tentang kebohongan, pembodohan. Ini umum, ini di mana-mana. Anak masih bayi diajarkan tentang kebodohan, pembohongan. Bayi dipangku sambil dinyanyikan,
po ame-ame. Siang kalau malam bohong. Setahu saya namanya bayi itu siang yo mimik susu, kalau malam yo mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam mimik susu, itu bukan bayi, bapake. Satu lagi biar lengkap. Ini malah menurut saya pelecehan. Pelecehan. Ini kan lagi rame-rame nih puisi pelecehan. Ini lagu ini menurut saya pelecehan. Semua hafal, pasti semua hafal. Ayo. Matahari terbenam. Terus terdengar suaranya. Terus pelecehan. Nah kok pelecehan? Coba perhatikan. Nggak usah ada yang ikut sekarang. Matahari terbenam, hari mulai malam. Wayah maghrib kan itu. Ya matahari terbenam, ghurubus syamsi. Itu saat maghrib, hari mulai malam, matahari terbenam. Harusnya yang terdengar itu suara azan. Lah kok terdengar burung hantu. Wong azan dipadake burung hantu. Ini nggak masuk akal ini kalimatnya. Coba perhatikan. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu? Mulai kapan? Burung hantu suaranya menakutkan, merdu. Azan yang merdu, tapi tukang azannya dibilang burung hantu. Lagian masa ada azan kok pelecehan ini. Ini harus dirubah yang islami. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar. Kok Allah Maha Besar? Jangan kok azan model ndi. Nah, lir-lir ini filosofinya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilir itu kipas. Kipas itu ilir. Nah, ilir itu kipas. Nah, kipas itu ilir. Ilir itu ayo edan bareng ayo. Ini gambaran anak muda. Ya kayak ilir. Gerakannya horizontal. Menyamping kiri kanan. Coba perhatikan tukang sate itu kalau lagi ngipasin satenya kan kiri kanan gerakannya menyamping horizontal. Apa ada tukang sate kalau ngipasinya ke atas ke bawah vertikal? No ini. Lah iki engko sing mabul-mabul gak beluke sate tok sak kelek-keleke. Maulek apa maneh wonge ngentut pisan. Ini gambaran anak muda kayak kipas. Polae gak karuan. Hui. Ayo to nyaut. Kipas itu kan gerakannya menyamping, kiri, ngiwa, maju, ngetan, ngalor, riwa, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, nibo, jungkir, kalang, golong. Wes engkono penak kari nerus ke nggih kata-kata yo kentekan. Polae ndak karuan, mengamalkan bukan cuma P4 tapi P40. Pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis,
prang-prung, pelirak-pelirik, pelorak-pelorok, pendelak-pendelik, peletak-peletik, penculat-penculot, pelayan-pelayon, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, wesok. Sampai maghrib ya ora rampung-rampung lho trimo gawe P. Apa yang dicari sampai pola ndak karuan, ternyata orientasi hidupnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo. Ini simbol kemapanan ekonomi. Tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau subur siap panen. Itu simbol urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar. Itu urusan kelancaran reproduksi. Tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, itu urusan sedikit di bawah perut. Penganten anyar kok. Jadi nek isih enom, polahe enggak karuan kaya ilir. Yang dicari ya cuma dua tadi, urusan perut dan urusan di bawah perut. Jadi uripe kaya pitik jago. Ayam jago itu mulai keluar kandang sampai masuk kandang lagi. Yang dicari ya cuma dua itu, urusan perut sama di bawah perut. Lihat ayam jago. Kalau nggak nyari makan ya ngejar-ngejar betina, nggodaki doro, erek-erek doro, pepet ke pager, dorone mapan, tumpai gasak, cetet tinggal nyengkreng. Nah, kuwi jagone ngelumpuk no kono kuwi. Masih ilir. Makanya ojo kok dadi ilir tok, kudu meningkat dadi bocah angon. Bocah angon disuruh apa? Penekno. Ayo, menek itu turun apa naik? Harus selalu naik, selalu meningkat. Makanya di awal saya singgung soal barokah. Pesantren ini harus selalu meningkat dan naik kualitasnya. Bukan sekedar kuantitas saja, mutunya, daya saingnya, prestise dan prestasinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Caranya jadi bocah angon. Bapak Ibu para santri jamaah rahimakumullah, apa yang harus dingon? Paham nggih? Bahasa angon itu paham nggih? Mbok gak semangat blas ngono. Mengembala. Menggembala atau mengembala? Wis berangon ngono ae lho. Artinya minimal ya angon awake dhewe lah. Zahir batin sekujur tubuh ini, mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Ini harus diingon semua. Pertama, dengar saya. Otak kita, pikiran kita harus betul-betul diingon untuk mempunyai daya pikir yang positif. Jangan sampai negatif. Caranya tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Nanti dapat ilmu, dapat hikmah. Dike ngapalno. Wis mulai nang doman. Woi. Embuh. Ojo cuma imriti alfiyah tok sampai tekan ngapalno Quran, nek perlu sak tafsire. Engko sehat pikirane. Ya. Utekmu iki lho, utekmu. Dingon, aja nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono. Daya pikir anak-anak kita, Bapak Ibu wali santri juga harus disetting mulai dini, juga harus apa ya, kalau kendaraan itu namanya assembling ya, itu perakitan, diproses mulai awal. Jangan pernah menanamkan kekerasan kepada anak-anak kita. Mohon maaf, kadang secara tidak sadar orang tua itu menanamkan karakter kekerasan kepada anak. Contohnya begini, ibu lagi nyuci baju, nggak pakai mesin cuci, manual. Pancene wong rimbo bujang kok mesin cuci barang. Manual. Terus punya anak perempuan masih kecil, untuk melu moro merono. Bu, jenengan nembe umbah-umbah,
Kayak nglumbruk pakaiane kotor kathah ngoten niku, terus nggadah anak cilik, mara untuk-untuk ngono ku sampean jarke apa dikon ngalih? Mesti kon ngalih to. Ngalih nyapa ngrepoti wong nek kene tak guyang banyu raimu. Pakai kekerasan tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu membentuk karakter kekerasan kepada anak. Jangan salahkan siapa-siapa, nanti kalau besarnya anak ibu ya keras dan kasar kepada ibu. Ibu sakit dibawa ke dokter, dapat resep, dibelikan obat di apotek, tapi mau minum obat itu males. Ditanya sama anak, wis diombe Bu obate? Urung nak, ibu cangkeme pahit. Wis suwe wong gering pahit wis suwe. Pengen waras apa pengen mati? Ora gelem ngombe tak lotek. Ya karena waktu kecil dikasar kayak gitu. Padahal sesungguhnya perlu ibu ketahui, anak mendekati ibunya yang lagi nyuci itu pengen belajar triknya nyuci. Kalau ibu cerdas, mau bantu mama, apa ngrewangi ibu umbah-umbah, kasih ember sendiri, kasih gombal, kasih air biar kecek di situ. Anakmu mesti tiru, ibuke ucek-ucek anake melu, tek. Ibuke ngopyo anake ya wong belajar. Ngono. Ya, engko gedene anakmu iso dadi tukang londre. Ya ndaklah nanti jadi anakmu kon duwe pabrik tekstil. Soalnya masih kecil udah mempelajari jenis-jenis kain. Sama bapak misalnya, bapak lagi memperbaiki motor yang rusak, mbok apane diutek-utek. Duwe anak lanang cilik mara untuk ngono ku mesti dikongkon nyingkrih, dianggap ganggu. Cara nyuruh perginya itu kasar, nyingkrih ngrepoti wong tak sampluk setang pisan. Jangan gitu Pak, nanti anakmu kasar Pak. Halo anak itu pengen belajar teorinya servis dari orang tuanya. Nah kalau orang tua cerdas, tukang servis teko, kei kunci Inggris, obeng, tang. Lagi kok anakmu gedene dadi kok tukang las. Paling tidak direktur perusahaan otomotif. Bakat anak itu udah bisa dideteksi mulai kecil. Orang tua harus peka dalam menggali potensi anak. Mulai kecil itu udah nampak kok. Sampeyan duwe anak sik cilik senengane main tembak-tembakan. Tor. Wah, iki gak tentara polisi. Minimal banser. Minimal. Kok mbok guyu to? Banseri pengabdiannya tinggi. Khidmah kepada ulama, membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berperan serta menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI yang harga mati. Tanpa gaji. Ayo coba Kapolsek gak digaji, ya pure. Dan Ramil barang itu gak ono gajine, ya mutung. Wong ceramah ae. Menengok ya. Anak masih kecil kok suka main suntik-suntikan. Cus. Wah ini bakatnya dokter ini. Paling gak perawat. Kan gitu toh. Anak masih kecil senengane ulik linggis. Gawat maling ya anakmu. Ini kudu diwaspadai. Nah, nanti sambung di belakang ya soal pendidikan anak. Ya, aku ngerti. Kowe nek rumangsa ora melu nyangoni ra usah cerewet. Nyumbang piro? Wong sing anggota DPR RI sing arep nyangoni meneng mok mesam-mesem. Kuwi padahal arep nyangoni lho, meneng mek mesam-mesem to. Ora kaken cangkem kaya kowe ngono. Iki nek nyangoni tenan insyaallah dadi bupati. Insyaallah. Tapi lek gak nyangoni yang mudun dadi ketua RT paling. Sing wis sing ngono, sing wis. Nah, makane sing iki dadi 2 periode ya sering nyangoni.
Lah nek kuwi ora nyangoni, gak tanggung jawab aku. Ya mbuh walaupun duitnya kok kene, mbok kok kono padha wae, tapi sing penting kan nambahi, sing penting. Nek pengen dadi. Ora pengen dadi ya terserah, pilihan kan di tangan Anda. Lagune Pak Sukandar, Sani Sani. Beliau romantis banget, sambutan nang ngarepe garwane nang iso gojlok-gojlokan ngono. Aku mbayangno mbiyen pacarane piye. Modele ngerti enek-enek wong ayu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang dipenek tadi apa? Ya, tapi suruh dadi cahangon dulu. Yang dingon mulai pikiran kita, otak kita, termasuk pandangan, penglihatan ya sayang. Untuk ngelihat Quran, kitab-kitab kuning itu, ngelihat alam ciptaan Allah, dingon. Ya, dingon. Matamu itu dingon. Aja nggo ngincengi wong adus. Culek wong. Senengane mentelengi HP sing orang genah-genah. Mbok kaya iki untuk memandang aku. Mandang Quran, kitab, buku-buku sing manfaat ngono kuwi dingon. Oh kedep ini gak dingon bahaya. Iya lek sing dijak kedep wedhus ora masalah. Lah sing bocah kedep bojone wong jotosi kowe. Gara-gara gak iso angon mripat, kuping, hidung, semuanya termasuk lesan ya sayang dingon. Baca Quran, sholawat, zikir kayak gitu dingon. Cangkemmu yo aja angger mbletat ngono. Termasuk ibu, maaf ibu yang biasa susah mengendalikan lesan, gak duwe rem cangkem. Iku cangkem-cangkem kudungan. Kadek rimbo bujang kene ketoke lambene wis akeh sing lecek. Kalau ke suami itu ya Allah digetaki. Suami pulang kerja gak dapat duit, untuk duit ora. Ora entuk duit rasa mlebu omah. Turung gerdu ana nang kelon karo kentongan. Sing lanang senden kok karo nduweh. Ngono ku pikiranmu sumpek, atimu lara, gak entuk duit malah entuk dosa. Jadikan suami sebagai ladang pahala. Mau disampaikno mau lho. Suami itu ladang pahala, jihad terbesar seorang istri itu yang melayani suami dengan sebaik-baiknya. Bu, suami pulang kerja dapat duit nggak dapat duit disyukuri, alhamdulillah. Nah, kenapa harus bersyukur? Ya iya, soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Maka begitu ngelihat suami sampai di jalanan depan rumah, alhamdulillah, ingon-ingonku wis teko. Ini dijaga ini lesan, jangan sampai nyelatu. Masuk halaman rumah, siap-siap biar nggak ngomel, baca sholawat, nyambut kedatangan suami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cepet-cepet bukain pintu. Begitu suami masuk, seret, sambut lagi. Tala'al badru alaina. Nggak akan ribut nanti insya Allah. Paling suami cuma senyum, orang gila ngono Pak. Semualah pokoknya ya, hati, perut, tangan, kaki, dingon kabeh. Untuk apa? Bekal agar bisa menek, naik derajatnya, naik kebaikannya, naik amal solehnya. Tambah tua, tambah mulya, tambah sregep ibadahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sedekahe, tambah kathah sedulurane, tambah sregep salat jamaahe. Ngoten nggih? Aku tahu ngomong ngene iki disauti. Jane yo seneng salat jamaah, tapi lek nang masjid sandalku gelek ilang. Berbahagialah ketika sandalmu gelek ilang nang masjid, ku tandane sampean wong apik. Sing elek iki nek sandalmu gak tau ketokno masjid. Iki berarti sikilmu gak tau bancik. Ana wong ngaku agamane Islam tapi gak tau bancik masjid. Mara masjid iki ngenteni digotong wong papat diusung pendosa. Iki wong ya teko. Nyelempit kono kae.
Yang dipenek apa? Blembing. Blembing ini simbol dari buah yang berblingir 5. Rata-rata blimbing niku blingire 5. Ya ana sing 3 blingire. Soale sing loro dikrokoti cah kae. Blingir 5 kalau diterjemah bit tafsiril ota'atu ilmatui, dengan tafsir otak-atik matu itu katanya rukun Islam ada 5. Ya toh, sholat fardu ada 5. Harus sehari semalam 5 kali. Sehari 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Sekarang banyak yang gitu ropelan modele sholat. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Jadi sekaligus nanti takbiratul ihrame langsung double 5. Allahu akbar bar. Rukuk ya langsung ping 5. Entul jendit. Jan rang genah. Nah, sekarang ini kita kaitkan dengan momen kita hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Blingire blimbing 5 itu 5 hal yang harus kita raih, Bapak Ibu jamaah sekalian. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal itu banyak sekali. Betul? Wis to gak tau maca Quran ya wis nyauto betul ngono lho, tak baleni. Nasihat-nasihat dalam Al-Quran yang rangkaiannya terdiri dari 5 hal itu banyak sekali ketika zaman baca Quran. Betul? Nah gitu kan jelas, maksudnya jelas goblokmu. Ya Allah, ya Allah. Saya ambil satu aja. Ini kita kaitkan dengan blimbing yang bergeligi 5 tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah jadi bocah hangon menek blimbing 5 hal ini setidaknya berupa doa. Salah satu nasihat Al-Quran yang terdiri dari 5 hal terangkai jadi satu. Wes, itu ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ini 5 hal ini. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ringkese syukur nikmat. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah, mengerjakan amal soleh semata-mata cari ridha Allah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku melalui baiknya anak-anakku, solehkan aku melalui solehnya anak-anakku, sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Regenerasi dan kaderisasi, ini nanti materi pokoknya, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kalau enggak mencukupi, ngundang maneh kapan-kapan. Yang keempat, inni tubtu ilaika, memperbanyak taubat kepada Allah. Dan yang kelima, wa inni minal muslimin, berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu. Pertama, syukur nikmat. Blingire blimbing 5, yang pertama syukur nikmat. Ini penting, sadari betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa meminta. Kebutuhan kita dicukupi. Ayo Bapak Ibu, mana kebutuhanmu yang gak dicukupi sama Allah? Ayo ngomong cucumu. Selama itu bernama kebutuhan, pasti dicukupi. Yang sampean merasa kurang, merasa gak cukup, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kepinginanmu keduren, potonganmu pengen duwe helikopter. Pokok kalau kebutuhan pasti dicukupi. Nah, kalau kita ngerasa banyak banget nikmat Allah yang diberikan ke kita tanpa meminta, akhirnya nanti tumbuh rasa cinta ke Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya dikasih nikmat begini banyak, gak layak saya mendapatkannya ya Allah. Saya ini sering melanggar, saya ini sering nakal ya Allah, masih aja dikasih nikmat kayak gini. Malu saya ya Allah, padahal saya jarang mendatangi seruanmu. Sholat jamaah yo gak tahu apa maneh kadek krungu azan subuh. As-salatu
malah kelon nek krungu ngono kuwi. Masjidmu nek adzan subuh yo ngono kuwi modele. Preketek. Sing adzan wis mambu kuburan kuwi. As-shalatu khairun minan naum. Sak watuk-watuk. Padahal yang bener itu as-sholat panjang, naumnya pendek. Itu filosofinya apa? Sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Maka mengumandangkan adanya kalau dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sekarang di televisi, di HP-HP kan banyak tuh kayak gitu. As-sholat itu panjang, naumnya pendek. As-sholatu khairun minan naum. Ojo dirasani suaramu enak banget, ojo ngono. Mancane ket biyen enak nong. Gak enak ya gak laris omonganmu. Lah itu kalau diartikan kan gini tuh. Salat iku luwih sampai timbang turu. Salatnya panjang, turunya sedelo. Nah, kalau sini kan kebalik toh. As-shalatu khairun minan naum. Lah kuwi lek diartekke lah, salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane sing krungu ya kelon maneh ngono kuwi. Kita ini sering melanggar tapi masih aja Allah kasih kenikmatan. Malu kita sama Allah. Tumbuh rasa cinta ke Allah, ringan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu caranya gimana? Yang ada dinikmati. Pemberian Allah ini dinikmati, jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati, rugi. Mbok ra digatekke kok. Dilanjut mboten? Ada loh orang yang hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati itu. Sibuk cari duit tapi nggak sempat menikmati duitnya. Rugi, cari duit dapat banyak, nggak dinikmati, tukokke sapi. Rugi toh? Malah keploro sapi kok dadi buruwe sapi. Nyari duit lagi ngelumpuk akeh, gak dinikmati duitnya tukokke sapi meneh. Ngono ae. Golek duit meneh entuk akeh, gak dinikmati duitnya tukokno sapi meneh. Sapine lo 10 dirumat dhewe. Lihat orang kayak gitu. Ya luwih ganteng sapine timbang wonge. Sapine resik, wonge kaya ula kadut. Nah makanya kalau punya duit banyak itu ya dinikmati. Beli mobil itu yang suspensinya enak, dikendarai nyaman, kalau perjalanan jauh tidak melelahkan. Nanti rajin silaturahim, duit ratusan juta bahkan miliaran, tuku mobil rego 16 juta. Arep ditumpaki ku ngenteni disurung wong sak kampung. Geruduk-geruduk di starter gak kena-kena. Kelekek. Dorong maneh geruduk-geruduk kelekek. Keneke ngenteni dalan anjor, dalan mudun iki lho. Gerotok baru kena. Begitu kena gasnya dipideki suarane prokotok. Digawe beloke lawange mbuka dhewe glodak. Digaya arep ditutup malah protol ngono. Wong tangke dipasang jirigen. Padahal duitnya akeh. Maka Bapak kalau duitmu banyak, daftar haji, berangkat umroh, menikmati duit. Rugi, duit banyak, hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Urip no rimbo bujang nyopo. Ora tahu ngerti luar negeri. Duit akeh, urip cuma sekali, nggak tahu numpak pesawat. Rugi, hidup cuma sekali, nggak tahu ngerti pramugari. Yes. Ayu pramugari, bening-bening ora buruk-buruk kaya wong kene. Kuwi apa janji urip ngono ae. Nang langsing-langsing. Nggak ono pramugari gembrot iki nggak. Wong gembrot daftar pramugari ya ora klebu. Nyapa? Ya nyeseki pesawat. Ayo makanya ya, dinikmati, jangan hanya sibuk mencari rugi. Apalagi nek wis kedisian mbok nyaut.
nggih kata-kata ngene iki ora gampang. Baleni. Kalau nggak sempat menikmati, hanya sibuk mencari apalagi keduluan kalaupun hidup sudah kena dengan segala sesuatu yang dia senang sudah nggak berani, kasih sate dihindari, yang dicari malah ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, mangan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, nyedaki bojo wis disingkri karena udah kena disfungsi ereksi, meskipun dijamoni tetep ora iso tangi, rencana ping 5 ming kuat ping 1 iku wae memaksakan diri. Nek diajak prasmanan wis mulai seleksi, pilih-pilih. Coba kalau masih muda sehat-sehat diajak prasmanan, seleksi apa koleksi? Nah, koleksi barang-barang diemploki. Sego 3 piring munjung, sop 5 mangkok, sate 75 sunduk, ayam dodo karo pupu, ndok puyuh 85, isek mampir rombong soto, rombong bakso, kabeh buah diratani, blimbing, anggur, semangka, nanas, melon, salak, rambutan, jeruk, kabeh senom sehat, koleksi. Coba kalau udah ngrik-ngriken seleksi, tawani apa-apa godheg-godheg, monggo Mbah sekul Mbah sithik wae, niki Mbah sope enak Mbah duduhe wae, sate niki anget Mbah, sate kambing sunduke wae, monggo jeruk Mbah nggih kulite wae, napa semangka niki to Mbah isine wae, apa maneh kadek ditutno bojone digetaki arep juga apa-apa ra entuk ngono kuwi, gaya-gaya arep nyiduk kikil, ayo terusno ora eling wingi kumat terusno, geblak ora kudu ngurusi aku. Iya ora sida. Ganti nyiduk rawon ya ora entuk nek. Kuwi ya padha wae ora entuk, pengen cepet mati. Akhirnya nglimpruk mengkeret. Termasuk soal anak. Tuh kan kelihatan kalau mulai sayang sama aku. Makasih. Kamu tuh ngerti banget perasaan aku. Sopo ngomong endel? Wong sing dinteni yo endele iki kok. Ibu, anak itu juga karunia. Allah udah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau disyukuri kenikmatan itu akan ditambah. Tapi awas, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kufur, nikmat itu akan berubah dan berbalik menjadi bumerang bagi kita. Wes umek ya wes sing cilik pokoknya aku ngomong tak anggap siaran radio menae. Ibu pesen saya satu, anak itu amanah dari Allah. Anakku titipane Gusti. Anak api, anak elek podo-podo titipane Gusti. Anak pinter, anak bodoh ya karo-karone titipane Gusti Allah. Anak berprestasi, anak enggak berprestasi, sama-sama titipane Gusti. Maka jangan pernah pilih kasih membeda-bedakan ban cinde ban. Bu, mohon maaf, biasanya ibu-ibu itu suka membeda-bedakan. Kalau anaknya pinter, nurut, berprestasi, disayangi, dicintai, dilem-lem, dibangga-banggake. Sementara anak yang tidak berprestasi, bodoh, gak nurut, dianggap ngisin-ngisini, akhirnya dibenci, bahkan kadang dimusuhi. Gak boleh Bu, jangan lupa anakmu yang berprestasi ku ya titipane Allah, anakmu yang tidak berprestasi ya titipane Gusti. Sampai nek sing berprestasi disayangi, sing gak berprestasi dibenci, dimusuhi, dosa ngono kuwi. Gak oleh. Kaget ya wes kok metenten kabeh kok.
Biasanya kan gitu. Kalau anaknya nurut nyang wong tua, ngajine iso, sekolahnya pinter, berprestasi, wah disayangi, dicintai, dibangga-banggakan. Sementara anak sing gak nurut rada ndablek, terus sekolah yo gak pinter, wong sekolahi peringkate, rankingnya lho sejumlah muridnya 46, dekne yo peringkat 46. Terus gak duwe prestasi, malah dibenci, dimusuhi, gak oleh. Nek sing berprestasi ceritake tanggane, alhamdulillah Dek, anakku 5 ku saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ora ana sing dadi cempe. Sing barep kae anakku kae dadi dokter. Dokter spesialis. Bayarannya yo gede wong dokter spesialis. Lah anakku sing nomor 2 ganteng gede dhuwur kae dadi bupati. Wis 2 periode. Sampeyan ki kira-kira ya nyalon gubernur. Dongakno muga-muga dadi ketok ya disenengi masyarakate. Lah anakku sing nomor 3 ayu kae dadi DPR RI. Sing nomor 4 ya pancene njalukno pondok ya wis dadi ustad, santrine ya akeh. Ya sing nomor 5 anakku dadi pemborong. Ambek celemar. Jangan lupa. Kadang-kadang anak yang berprestasi itu malah ke orang tuanya nggak bisa berbakti karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Tak baleni. Aku belani ngono-ngono kae. Orang tua suka lupa. Justru kadang-kadang anak yang dianggap bodoh, tidak berprestasi, dibenci, itu yang bisa berbakti. Sementara anak yang pinter, yang berprestasi, malah nggak sempat berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri. Ibu jangan pernah kayak gini loh Bu, menjagakan ini. Iya menjagakan. Mengandalkan ini ngandalno wong jagakno kok. Jangan pernah menjagakan salah satu anak menggadang-gadang barang kuwi lho. Biasanya kan ada orang tua gini, aku sok nek tuwa ya melu anakku sing iki, kira-kira sing ngramut aku sing tak eloki ya anakku sing iki, wong iki dadi gandolane ati. Breset. Anak dianggap gandolane ati ngono ku gedene malah nglarake rasain. Rata-rata ngono. Asli kuwi. Lah terus sampean titeni omonganku. Justru ketika orang tua ngunduri sepuh, sing gemati, sing ngopeni, sing ngrawat, ini malah anaknya yang tidak berprestasi. Anak yang dulu waktu kecil dibenci, sekolahnya bodoh, rapati iso ngaji, nggak punya prestasi, itu justru sing nunggoni wong tua, ngerawat wong tua, ngopeni wong tua, gemati karo wong tua. Soalnya anak era berprestasi kan ra iso nondi-nondi. Sing berprestasi sibuk karo urusane dhewe-dhewe. Anak nek gak berprestasi sek cilik lho wis ketara Bu, timbangane kon sekolah seneng meme gabah, timbang kuliah yo wani nggarap sawah, timbang belajar seneng blonjo. Engko ibune arep nyang toko siap ngeterno, sing gak berprestasi kuwi ibune nyang pasar siap ngeterno, ibune nyambangi wong loro siap ngeterno, nyang ndi wae siap ngeterno, bahkan ibune loro nyang rumah sakit opname 3 bulan ikhlas nunggoni. Dekne malah seneng untuk kacang, untuk roti, untuk jeruk, untuk anggur ngono. Lah sing berprestasi alah me SMS-i, nelpon, WA, maaf nggak bisa pulang, ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Kadang lebarannya nggak sempat sungkem nang wong tua, hari raya nggak sempat sungkem nang wong tua. Alasannya ya kerja, soalnya jadi bupati.
Dajal nek ora berprestasi ngono ku, riyaya glibet ae nggone wong tuane, entek-enteki badokan. Makane anakmu dongakno ben goblok ae ya. Sapa ngomong ra disangoni? Kontraane wis jelas ora disangoni. Pengen kualat to piye ya ini. Niki ana sing ngomong larang gitu. Nek pengen murah, ya ngundang ketua RT-mu kon ceramah. Wis sambat larang rupa yang nggawa rega blok. Beda level yo beda. Camat karo bupati yo beda. Bupati tanda tangannya yo payu, camat yo apa? Yo beda level. Mosok tahu untuk proyek camat. Penggaweane intak-intik nggawa map ngono kuwi. Ambek nyetempel cetok ngono kuwi. Nesu ya ben minggat. Makanya esuk sampean golek ngudang anak sing apik, kudangan niku dadi donga. Anak mama, anak ibu, pinter, sok dadi bupati ya nak ya. Kayak Pak Sukandar kae lho nak, nganti 2 periode kae. Aja trimo dadi kepala desa. Nyonyor. Sampai saiki kepala desa iki modale nyalon kae urung balik. Soale wong kene iki gelem nyoblos nek dikeki. Urung nek tepak wargane duwe gawe hajat kae. Ya kudu mara, arep sithik ya diomong wong sak kampung. Kepala desa 20.000. Makanya aku wegah ben dadi kepala desa. Ngudang sing apik, anak soleh, so iki iso besok iso ngenteni Anwar Zahid ya nak ya. Wong kae penak ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Anak soleh, ngono ya nak ya. Besok iki ngenteni Anwar Zahid. Aja kaya bocah-bocah sing nang pinggire panggung kae. Kae bocah bejat kae. Ya Allah. Wes. Iya. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Blingir sing nomor 2. Lek ngelakoni amal soleh iki golek ridane Gusti lillahi, sesuai baiat kita kepada Allah tiap hari minimal 5 kali waktu sholat. Di doa iftitah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah ayo ikhlas, kita belajar dari filosofinya akar. Bahasa Inggrisnya the oyot. Sakarepku sing ceramah aku kok. Orang ceramah itu lihat yang diceramai, lihat audiennya. Kalau jamaah audien yang diceramah itu menengah ke atas, birokrasi, kalangan akademis, ya kita pakai bahasa-bahasa intelek. Mereka paham karena kalangan akademis. Lagi sing tak adepi bukan kalangan akademis, ini kan kalangan-kalangan jemburis toh. Ya sementing paham ngono ae lho. Woi. Coba kita belajar dari filosofinya akar. Akar simbol ketulusan. Akar itu bekerja keras dengan gigih mencari air. Dia menembus tanah macam-macam. Ada yang lomer, ada yang basah, ada yang liat, ada tanah itu keras. Bahkan membatu kadang-kadang tanah itu.
Kowe geger perkara kotak amal to kowe, antemi pisan. Anggitmu aku ra ketok ngono apa? Sik dilungkas lagi tak giring iki lho. Lagi waan akmala lho, wis mulai ngamal. Oh, tukang golek kotak amal goblok pisan kuwi. Tak giringe sik, Bro. Engko ben oleh akeh. Iki ngono, saya lanjutkan. Jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Wis dikandani aja intak-intik, sik intak-intik kae. Nah aku ora ngurus, aku nek ceramah nang ngarepe sapa-sapa yo ngene iki, ora peduli. Ngarepe menteri yo ngene iki gayaku. Pemane terima bupati opo. Yo. Apa maneh dapuramu? Gelem rungokno gak gelem minggato. Simpel aku ceramah. Nyatane yo tetep lawaris kok. Mohon maaf. Akar itu kan bekerja keras dengan gigih mencari air. Demi siapa? Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermodot. Lek modot bahasa Indonesia ini apa? Tumbuh itu woh. Ganteng oon. Tinggi, gede, daunnya rimbun, berbunga merekah indah, buahnya lebat terasa manis. Banyak orang menyanjungnya, memujinya, tapi akar yang berjasa besar sama sekali dilupakan. Akar yang berjasa besar gak pernah disebut, dan akar gak pernah marah. Dia tetap aja sembunyi di dalam tanah. Itulah simbol ketulusan dan keikhlasan. Padahal akar itu jasanya besar, tapi nggak pernah mau memperlihatkan diri. Halo, tanpa akar pohon itu nggak akan hidup, betul? Karena yang bekerja keras dan berjasa mencari air adalah akar. Pohon dipuja, daunnya, bunganya, buahnya, sementara akar yang berjasa besar nggak pernah disebut. Akar tetap ikhlas, dan akar nggak pernah ingin metungul. Metungul sama dengan becudul. Karena akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mereng, pohon itu doyong karena akalnya metungul. Apalagi metungulnya kebanyakan, pohon itu bisa roboh, pohon itu bisa tumbang. Ini nih filosofinya apa? Lembaga apapun, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Insya Allah dari tahun ke tahun pengembangan pesantren ini mengalami kemajuan yang signifikan. Ini insya Allah menandakan betapa peletak dasar muasisnya ini ya kayak oyot tadi. Nilai keikhlasannya ada. Sungguh didasari dengan nilai keikhlasan. Insya Allah barokah. Nek gak ikhlas, siap-siap. Saking ikhlase. Nek nyuwun bantuan nggone Pak Bupati modele melas. Lah pun saniki monggo siapkan Ibu Bapak. Nanti ini dilanjut apa enggak ngajinya? Nah, nanti setelah infak baru dilanjut ngajinya. Ayo, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, sekarang yang ketiga. Wa aslih li fi dzurriyyati. Sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku. Berarti ini regenerasi dan kaderisasi. Anak-anak kita harus lebih hebat daripada orang tuanya. Begitu cita-cita setiap orang tua. Betul? Sejelek-jeleknya orang, itu pasti kepingin punya anak yang baik, walaupun orang tuanya bejat. Ya kepingin anaknya baik. Pun konsep sederhana saja, agar menjadi anak yang solih solihah, yang sukses. Di samping tentu saja dibina, digembleng di pesantren, orang tua sebagai basis utama dan peletak dasar pendidikan anak
Mbah ra digatekno kok. Saman modele kok sedih kelangan 2000. Nyemplungi 2000 mbok pikir ae. Wis wong 2000 ae lho. Lenger-lenger. Pengajian ono ngemise. Dilanjut enggak ini? Anak itu membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Tak baleni biar cetha. Ben cetha. Anak itu membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya nggak ngawur ini, punya dasar. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibunya tadi berapa? Bapaknya? Jadi kalau ibunya 3, bapaknya? Kalau bapaknya 1, ibunya? Lah iya. Makanya dinamakan istri. Is itu adalah 3. Kalau cuma 1 namanya iswan. Ya kalau 2 ya istu. Ayo bantah. Ini maksud saya bukan kok terus poligami, enggak. Saya paham, saya sadar masalah poligami itu sensitif banget bagi ibu-ibu. Maka Bapak jangan pernah membicarakan soal poligami ke ibu-ibu. Karena memang poligami itu bukan untuk dibicarakan tapi untuk dilaksanakan, Bapak. Jadi yang saya maksud bapak 1, ibu 3, artinya seorang ibu tapi berfungsi 3. Ngono lho, aja salah paham sih. Pertama butuh ibu kandung, yang kedua butuh ibu susu. Madhep mendhuwur ben gak ono sing tersinggung. Jadi pertama butuh ibu kandung, kedua butuh ibu susu, yang ketiga butuh ibu guru, dan ini 3-3-nya bisa diperankan oleh seorang yang bernama ibu, yang perannya nggak pernah tergantikan di dunia ini. Ibu bisa menggantikan peran bapak, tapi bapak nggak mungkin bisa menggantikan peran ibu. Ibu bisa menjadi saudara, ibu bisa menjadi teman. Halah engko sik. Urung rampung wis ditepuk tangani. Pertama ibu kandung, artinya yang mengandung kan ibu. Kedua ibu susu, yang menyusui kan juga ibu. Yang ketiga ibu guru, sebagai pendidik utama kepada anak-anak. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang dibutuhkan anak itu 3 ibu, maksudnya ibu yang mengandung dengan ikhlas, ibu yang menyusui dengan tuntas, dan ibu yang mengajari dengan cerdas. Lo angel lo gawe kata-kata as-as kabeh niki gak gampang, makanya larang. Pertama, butuh ibu yang mengandung dengan ikhlas. Akhir-akhir ini kan banyak ibu yang mengandung dengan tidak ikhlas. Ya mungkin karena yang dikandung itu hasil arisan, atau hasil dari program KB yang gagal. Bareng ngerti nek positif, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meteng maneh. Kalau orang dulu itu begitu hamil, alhamdulillah, tibake aku sek iso, Dik. Seneng. Preksa nggone dukun bayi dikandani, sampean ki ana isine maneh kok, Dik. Alhamdulillah, Mbah, bapake kok sek iso. Saiki preksa nggone dokter lho, lara weteng dikandani, sampean itu nggak sakit apa-apa, perutnya nggak sakit, ini positif hamil. Ngono ku jawabane, kok saged, Dok? Jane, ya mbah lho kowe nyapo karo bojomu kok nggak bingungno dokter to tambahan ngono.
Anak sudah tidak diharapkan kehadirannya di dunia ini, nggak diharapkan kelahirannya. Ya nggak mungkin dong jadi anak yang berkualitas, nggak mungkin dong. Woi, woi. Dan masa kehamilan nih koyo pitik angkrem bu, seperti ayam yang lagi mengeram. Kudu poso, kudu tirakat, kudu riyadhah. Lihat, pitik wayahe angkrem, poso, makan jarang-jarang. Maka dia turun dari petarangan itu kalau wayahe sahur kaya wayahe bukotok. Pitik nek angkrem niku lho, mudhun teko petarangan, arang-arang. Dia diam di petarangan sambil baca zikir, wiridan, riyadhah, krungu wae. Asline zikir. Uzkurullah, 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 uzkurullah. Lek gak percaya, ana pitik angkrem kae, rungokno, petno kupingmu no cucuke ngene. Insyaallah nek cetet, ya Allah, ngono. Poso, riyadhah, tirakat, maka dia nggak mudun-mudun ke petarangan. Jarang-jarang dia turun. Turunnya itu kalau lagi sahur sama buka. Mek sahur karo buka tok kuwi mangane arang-arang. Halo. Nah karena dia lagi tirakat, lagi riyadhah, begitu turun nyari sahur sama berbuka, kok ketemu karo jago, ketemu lanangan. Dierek-erek rayuan terminal ngono iki. Wer. Lari babone. Sepurane bro, prei. Angkrem kok. Sampai melewayu diwangi beleber mencolot pager, mencolot lawang, menghindari lanangan-lanangan sing ranggenah ngono kuwi. Karena dia sadar lagi riyadhah. Makanya ayam nang pinter ngono ku, ndoke buntas engko netes kabeh. Ono ayam wayahe angkrem nang bento. Ora gelem poso, mudun ke petarangan golek panganan. Terus dierek-erek jago lah kok tambah bokonge diobah-obahno ter. Mapan. Nah, kuwi babon gatel kuwi. Ndoke kopyor mesti. Raden Syahid Berandal Lokajaya, putra Bupati Lotekto, Tuban. Awalnya kerjaannya begal, berandalan, begal. Satu ketika lagi beraksi begal di tengah hutan. Ada Sunan Bonang lewat. Sunan Bonang itu bawa tongkat yang terbuat dari emas. Begal, ketok ana wong mlaku nggawa tongkat teko emas, langsung dilerekke. Mandek! Begal kok. Masa ada begal ngedek uang kok mandek. Nah itu bukan begal tapi bencong. Tongkatmu tak jaluk. Ngopo? Itu kok emas loh. Iya tak jaluk. Aman terus ke lakumu. Gak mbok kene tak pateni. Oh lek kepengin emas nak. Kaila emas. Wit aren ini ditunjuk, disyuting jadi emas. Bukan hanya buahnya, pohonnya, sak daunnya berubah jadi emas semua. Lah Raden Syahid iki cerdas, ora oon-oon ngono kuwi. Begitu lihat pohon aren itu berubah jadi emas, enggak langsung diambili dibawa pulang, ndak, langsung berpikir panjane cerdas. Nah, timbangannya aku ambil aren itu daripada aku ambil buah aren itu rugi aku. Dapatnya cuma segitu, itu bisa habis. Mending aku minta doanya orang ini. Kalau aku bisa doanya orang ini, apa aja tak tunjuk bisa jadi emas. Podo-podo aku njaluk dongane iki, langsung ngomong, "Mbah, gak sido, Mbah, gak sido." Gak sido apa nak? Moh kae aku, Mbah, moh kae. Terus kepinginmu apa? Aku njaluk dongamu ae, Mbah. Aku lek iso duwe donga kaya sampean, apa wae tak suding iso dadi emas. Gak iso, Nak. Lek kepengin ngono, kudu nglakoni dedalane para wali, kudu poso, tirakat, wiridan, lawase 3 tahun no pinggir kali. Dilakoni karo Raden Syahid. Poso, tirakat, wiridan 3 tahun di pinggir kali. Lulus, makanya dijuluki Sunan Kalijaga. Lah nek potonganmu ra tau poso, ra tau tirakat, ra tau wiridan, sing cocok dijuluki Sunan Jaga Kali. Nek gak mancing yo ngising. Yang kedua,
ibu susu. Menyusui dengan tuntas. Ini penting ya Bu. Kenapa mengandung dengan ikhlas kemudian menyusui dengan tuntas? Batasan dalam Al-Quran haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Sekarang banyak ibu-ibu yang kemenyek, gak mau menyusui. Ngapunten ya, terus diganti susu produk sapi. Makanya orang Jawa itu nggak sembarangan. Anak wedhus jenenge cempe, anak sapi jenenge pedet, anak kebo jenenge gudel, anak bajul jenenge krete. Gak ngawur, anak wong jenenge bayi. Ya karena anak wong itu jenenge bayi bukan pedet, maka harus disusui wong. Jujur nggak jujur, mau ngaku nggak ngaku, sekarang ibu-ibu itu banyak yang mengikuti program sapinisasi. Ya sapinisasi, emang anak dikasih ASI itu cuman kadang 3 bulan, 4 bulan, lepas itu kasih susunya sapi. Ya jangan heran kalau karakternya kayak pedet. Diperintah sekolah-sekolah, oh, gah. Koncomu ngaji nama angkat. Ayo ngomong persis, ngomong persis. Tapok lambemu. Penting Bu, itu pembentukan karakter udah sering saya sampaikan, termasuk tahun kemarin udah pernah saya sampaikan. Dan yang ketiga, ibu guru yang mendidik secara cerdas agar anak berkualitas. Wes. Lu waktune nggak nyukupi Bro. Yang keempat, ini itu betul ilaika, blinger yang nomor 4, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu, terutama kalau udah tua. Masa tua adalah masa untuk menghapus dosa, masa untuk taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Jangan malah numpuk-numpuk lagian udah tua berdosa gak sumbut, gak cucuk karo wirange. Umur 80 tahun pacaran. Ayo penake karo wirange sumbut apa ora? Wis meh pensiun korupsi. Ora sumbut. Apalagi yang sudah udzur, sudah berumur, ayo nyaut kabeh. Udzur, berumur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit sudah pada kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganane mengkaribu bur, gaweane letang-letang di atas tempat tidur, melumah-melumah non dhuwur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, tur yo bola-balik ngelindur, wis ora kuat mlaku nang sumur, penggaweane nganggur karo kukur-kukur, tandane wis parek alam kubur, dilu engkas arep nyusul Gus Dur. Yo nggak ore kuwi kok. Nggak mau kita kan mau nyusul Gus Dur ke alam kubur sana. Wis siap. Makanya taubat, perbanyak taubat, terutama yang udah tua. Aja mikir donya ae. Umur 75 tahun sik mblantik wedhus. Nggeret wedhus keseret malah kejelungup ae. Wayahe ganti, tampare wedhus iki cekel putune. Lah sing sepuh ganti nyekeli tasbih. Nanti puter klotak. Nah, kalau tasbih muter otomatis terpancing lambene wiridan Sulawesi wer Sumiati wer Sulastri wer. Maka kalau sudah tua itu, kalau orang Jawa bilang wayahe lengser ke Prabon madeg pandito, udah 60 tahun ke atas itu secara de jure sudah bukan warga dunia, mau walaupun secara de facto masih tinggal di dunia, statusnya sudah warga kehormatan. Saatnya belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nggak perlu belajar, pinter kabeh wesan. Mati ya kok iso.
tapi belajar meninggalkan segala sesuatu yang berbau dunia. Tinggal liringan yang kelima, wa inni minal muslimin, pasrah sumarah berserah diri kepada Allah Subhanahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo mati-mati kejaba dalam keadaan Islam. Kuwi kon menek blimbing limo, lunyu-lunyu penek ana, pancen lunyu. Banyak rintangan, banyak hambatan, banyak tantangan, tapi tetep penek ana kanggo mbasuh dodo tira. Wong dodo tira iki kumitir bedaing pinggir, bedah kabeh kakan dosa kakan kedzaliman, mangkane dandamana jlumatana kanggo apa? Nggo persiapan seba mengko sore sowan menghadap Gusti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung masih diberi kesempatan, yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Para santri, raih cita-citamu, jangan patah arang, jangan patah di tengah jalan. Sebelum sukses, filosofinya kayak kumbang, tawon. Kumbang itu sekali terbang, puluhan kilometer dia tempuh, gak hinggap, dia gak menclok sebelum tercapai tujuannya. Sekali dia hinggap di kuntum bunga, dia dapat menghisap madunya. Ora ono kumbang kok plek menclok kuwi laler. Lalere diluk-diluk plek, diluk-diluk plek, diluk-diluk plek. Enggak fokus. Woi. Tapi jadilah seperti kumbang. Sekali terbang, dia enggak akan hinggap sebelum target dia dapat. Sekali mondok, gak boyong nek urung hafal Quran, karo nggawa bojo. Ngono cita-citamu, aja kaya laler. Laler terbang dulu plek menclok, terbang lagi plek menclok, nang mencloke sembarangan, terbang lagi plek menclok, ono telek. Lho bar ngono ku terbang lagi plek menclok, sirahe Pak Camat. Kurang ajar to laler. Terbang lagi plek, sirahe Pak Kapolsek. Lho gak duwe tata krama. Terbang lagi plek, sirahe Pandan Ramil. Terbang lagi plek, sirahe Anwar Zahid dilewati. Ya wes, enggak lah, ya capek say, situ enak tinggal ngedengerin, akunya, ngerti dikit kenapa sih, apa melung guyu, mohon maaf, berkali-kali saya sampaikan, saya bahasanya kasar. Barangkali ada yang sakit mendengar kata-kata saya atau tersinggung, memang saya sengaja. Ya memang tujuan saya menyinggung kok. Semakin banyak yang tersinggung berarti semakin berhasil. Ini ceramah pengajian gak mau tersinggung belas sih gagal total. Dan sekali lagi bahasa saya kasar, mohon maaf. Kalau pengen yang halus ya kapan-kapan undang aja kiai yang dari bangsa halus. Ya bangsane bekecil demit barang ngono. Mohon maaf, tujuan saya dengan bahasa seperti ini, satu untuk memudahkan pemahaman, dua mempererat persaudaraan. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, khususnya pesantren ini benar-benar manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi jahi nabi rahmah syafi'il ummah. Wa binati du'aul qabul wa ijabati sulh husulil amali wal ma'mul bi jahi sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man naw bi salafun salih wa nas nakhusu khasah ma'had darussalam bi sirri wa nuril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal ma'had darussalam ma'muran bi ibadika shalihin wa ma'muran bi ibadikal mu'minin wa ma'muran bi ibadikal mukhlisin
ومعمورا بعبادك المتقين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذرياتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعنيك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.